Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di YouTube channel aku, dan kali ini kita bakal ngeliat video-video lagi gitu ya, terkait dengan siapa sih sebenarnya NU ini gitu ya. Dan aku tertarik pada penjelasan salah satu konten creator yang bagus banget gitu ya mengenai hal ini. So nggak usah berlama-lama, langsung aja kita lihat videonya. Ini bukanlah amalan orang NU. Ini bukanlah amalan orang NU. Dan ini bukanlah amalan orang NU. Amalan orang NU adalah amalan yang berdasarkan Quran hadis yang dibawa oleh seorang ulama hebat bernama Kiai Haji Hashim Asy'ari. Itulah amalan orang NU. Maka kalau hari ini kami menyerang para gus-gus cabul, para habaib-habaib palsu, para tim penjaga keamanan yang justru menjaga pengajian yang seperti ini, ingatlah saudaraku bahwa kami tidak sedang menyerang ormas kalian. Kami sedang menyerang tumor ganas yang secara perlahan merusak NU yang sama-sama kita cintai ini. Dan satu-satunya cara untuk menghentikan tumor ganas ini adalah dengan memotongnya. Jangan lagi beri ruang kepada orang-orang seperti ini untuk berdakwah menggunakan baju NU yang begitu mulia. Jangan. Dan bagaimana bisa aku sedang merendahkan NU? Sedangkan sebelum aku lahir, sebelum bapakku lahir, sebelum kakekku lahir, orang-orang NU telah rela mati demi merdekanya bangsa ini. Maka pesan ini aku sampaikan dengan penuh rasa cinta, dan aku berharap ini bisa diterima juga dengan rasa cinta. Itu dari aku, dan barakallahu fikum. Coba kita lihat komennya teman-teman ya. Terima kasih sudah mewakili. Keren kamu bang. Betul bang, semangat dalam meruskan dan memperbaiki NU ke depan. Kezaliman akan terus ada bukan karena banyaknya orang taat, tapi karena diamnya orang-orang baik. Wah, ini bener banget sih. Mengatakan bahwa Islam Nusantara lebih orisinil, lebih bagus daripada Islam Arab. Itu gak betul, gak boleh seperti itu, karena Rasulullah dari Arab. Rasulullah ini kan Rasul paling mulia, Rasul pilihan. Rasulullah lahir di Arab itu bukan kebetulan, dan bukan salah lahir di Arab. Tapi memang bagaimana golongan di mana yang menjadi cikal bakal lahirnya Rasulullah itu sudah dipilih oleh Allah untuk melahirkan Rasulullah. Berarti Islam dari Arab itu yang orisinil, bukan Islam Nusantara. Itu dia sendiri Kita bilang. ini menjadi orisinil kalau kita ikut Islam Arab. Karena Rasulullah itu, ketika Rasulullah itu dipilih sebagai makhluk paling utama, apapun yang berkaitan dengan beliau selalu yang terbaik, yang dipilih oleh Bener. Allah. Islamnya, agamanya agama sempurna. Mengatakan, Ya, jadi memang Kiai Haji Idrus Ramli ini mengatakan bahwa yang orisinil itu bukan Islam Nusantara ya, melainkan adalah di Arab gitu ya. Jadi kita harus ngikutin, misalnya di Arab kayak gimana ya kita juga ikutin kayak begitu, karena itu yang lebih orisinil, karena itu merupakan tempat kelahiran dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya teman-teman ya. Musibah terbesar yang menimpa umat Islam sepanjang sejarah umat Islam adalah fitnahnya Wahabi ini. Maka sekarang Bapak Ibu sekalian, mereka ganti kulit, nggak mau disebut Wahabi, maunya disebut Salafi. Padahal paham yang mereka pelajari dan kitab-kitab inilah yang mereka pelajari semua. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini sungguh memprihatinkan. Kenapa? Karena mereka menggunakan pemahaman seperti ini. Pemahaman yang merusak, yang membelah-belah kekuatan umat Islam, yang memecah belah kaum muslimin. Kaum muslimin disebut orang musyrik, bahkan lebih syirik dibandingkan dengan Abu Jahal dan Abu Lahab. Sungguh kejam Bapak Ibu sekalian paham ini. Bagaimana kalau anak-anak kita mesantren di tempat itu melahirkan orang-orang yang kasar, yang radikal seperti itu. Maka oleh sebab itu kita jangan kecolongan. Kita bukan memecah belah umat, tapi mereka yang memecah belah umat dengan kitab-kitab yang dihadirkan dan pergerakan dakwah mereka, terutama di Indonesia setelah Presiden Soeharto lengser. Mereka berleluasa, biaya dana yang besar dari Saudi Arabia, dari Kuwait, dari Qatar, masuk ke Indonesia untuk menggerakkan, menyebarkan pemahaman ini. Maka oleh sebab itu Bapak Ibu sekalian, kita sebagai warga ahli sunnah wal jamaah, warga Nahdiyin, punya kepedulian besar untuk melindungi umat dari pemahaman yang radikal seperti ini. Takfirul mukminin, mengkafirkan orang-orang yang beriman. Maka oleh sebab itu Nggak pernah dikafirin. di tempat yang mulia ini, di Yaumil Istimewa ini, bukan tidak beralasan kita mencegah mereka, sangat beralasan, karena kita lihat langsung kitab-kitabnya, bukan katanya kolak wakilah, tapi langsung dari sumber-sumber ajaran mereka. Dan terbukti dari poin-poin yang tadi disebutkan,
Ini semua adalah pemahaman yang sudut, yang keluar dari sawadul a'zam, yang keluar dari manhaj Ahlussunnah wal Jamaah. Kita dicabik-cabik persaudaraan kita. Maka oleh sebab itu, kita bukan karena kebencian. Ingat Bapak Ibu sekalian, bukan kebencian kepada mereka, tapi pemahaman mereka lah yang syad, yang keluar dari sawadul a'zam, dari mayoritas umat ini. Dan mereka yang memusyrikan kita lah bahkan lebih musyrik daripada Abu Jahal dan Abu Lahab. Maka oleh sebab itu mari kita lindungi masyarakat kita, wilayah kita dari ajaran-ajaran seperti itu. Ya, kita tidak akan bisa melihat sepintas, tapi yang harus kita lihat adalah kitabnya, rujukannya, marojeknya, sehingga kita akan melihat gambarannya seperti apa. Maka hampir di mana-mana Bapak Ibu sekalian kegaduhan di masjid-masjid karena ajaran seperti ini yang diajarkan. Begitu Bapak Ibu sekalian situasi kondisi kita, mari kita jaga masyarakat kita, warga kita dari pemahaman-pemahaman radikal, pemahaman-pemahaman yang menuding orang lain kafir, yang menuding sesama saudaranya sebagai orang musyrik. Musibah. Nggak pernah sekalipun aku dapat video, makanya aku minta gitu ya sama teman-teman, kalau punya video yang seperti itu, coba beritahu kepada aku supaya aku tayangin di YouTube channel aku gitu ya. Dan dia bilang bahwa seperti ini juga tadi. Marojeknya, nama Bapak Ibu seperti ini yang diajarkan. Begitu Bapak Ibu sekalian situasi kondisi kita, mari kita jaga masyarakat kita, warga kita dari pemahaman-pemahaman radikal, pemahaman-pemahaman yang menuding orang lain kafir, yang menuding sesama, lihat sepintas, tapi yang harus kita lihat dan Abu Lahab. Maka oleh sebab itu kitabnya, rujukannya, marojeknya, sehingga kita akan melihat gambarannya seperti apa. Maka hampir di mana-mana Bapak Ibu sekalian kegaduhan di masjid. Kegaduhan di masjid-masjid karena ajaran seperti ini. Apakah kalian masih percaya dengan propaganda salafi takfiri? Berikut adalah kesaksian mantan preman yang mengikuti kajian salafi selama 10 tahun. Salafi Wahabi pemahamannya takfirin Hawarid, bohong, beneran bohong. Wah itu, saya sudah 10 tahun mendengarkan kajian-kajiannya, tidak ada yang kafir-kafirkan, tidak ada dan kaum muslimin yang dihalalkan. Bohong itu, jangankan mengafirkan orang, jangankan menghalalkan darah kaum muslimin. Kalian aja demo aja tidak mau dia. Tuh teman-teman. Bahkan ustadz-ustadz di Salafi itu benar-benar nggak mau, malah kita disuruh taat gitu sama pemerintah. Ya, ngubarin pengajian nggak mau. Tuh. Coba siapa yang ngubarin pengajian? Adakah ustadz Salafi Wahabi yang ngubarin pengajian? Nggak ada kan? Hanya orang-orang yang merasa terganggu penghasilannya yang menjuluki Salafi atau yang mereka sebut Wahabi sebagai orang yang gampang mengkafirkan dan mensyirikkan. Fix itu adalah propaganda. Apakah kalian... Malah tadi dia bilang bahwa berhati-hati gitu ya, berhati-hati dengan pondok pesantren aliran Wahabi gitu ya. Coba kita lihat perbandingan dengan pesantren mereka gitu ya. Lihat teman-teman ya, ini sebuah video yang memperlihatkan sejumlah santri jongkok saat guru mereka melintas. Ini viral di media sosial dan memicu perdebatan gitu ya di kalangan warganet. Dan dalam rekaman tersebut para santri tampak sedang melakukan kegiatan bersih-bersih di lingkungan pesantren sebelum kemudian serentak duduk jongkok ya, ini lihat nih, duduk jongkok ketika sang guru ini berjalan melewati mereka. Dan pihak guru dalam video tersebut menyebutkan tindakan tersebut adalah sebagai bentuk adab atau penghormatan kepada pengajar, namun tidak sedikit juga netizen gitu ya yang menilai bahwa praktik tersebut adalah berlebihan dan tidak sesuai dengan ajaran yang dicontohkan di dalam Islam. Bahkan ada netizen yang bilang sedangkan Rasulullah saja tidak mencontohkan hal ini gitu ya, menunduk ataupun menghambakan diri itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Ini katanya kita jangan masuk di pondok-pondok Salafi tapi masuknya ke tempat ini ya. Menurut mereka. Oh, asrama SD di sini. Nah, itu agama ini teman-teman agama nih. Nah. Kalian bisa menyimpulkan sendiri lah ya teman-teman ya. Nah, ini agama. Ini untuk asrama anak-anak. Hei, halo. Kalau aku pribadi aku rasa ini fitnahnya sudah sangat kejam ya, sudah sangat keji gitu ya, karena
suka menuduh-nuduh yang tidak ada buktinya. Makanya aku cari, ada nggak ustadz-ustadz salafi yang mengkafir-kafirkan hal seperti itu? Nyatanya tidak ada. Tetapi di kalangan mereka banyak video-video bermunculan seperti ini. Ya kita cuma bisa menilai itu dari apa yang kita dengar dan apa yang kita lihat gitu ya teman-teman ya. Dan tidak ada satupun ustadz salafi yang mengkafir-kafirkan orang ya. Bahkan tadi ustadznya bilang bahwa kita nggak boleh tuh masuk di pesantren salafi, tapi suruhnya masuk di pesantren yang seperti ini ya. Kamu perempuan pasti yang dipandang tiga. Iki wajah karo ngisor. Niku wong lanang. Cinta tidak direstui, didik bayi pun jadi solusi. Itu bahasa lainnya adalah nggak penting jadian, yang penting kejadian. Iya juga ya, nggak penting jadian, yang penting kejadian. Onde paling murah 1 jam 200.000, rakyat 5 tahun dibeli hanya 20.000. Berarti lebih mahal suara rakyat apa lonte? Hidup lonte! Onde paling murah 1 jam 200.000, suara rakyat 5 tahun dibeli